Halo, kembali lagi dengan Sandika, dan di video kali ini kita akan membahas salah satu hal yang paling penting untuk operasional suatu perusahaan, yaitu terkait dengan inventory costing dan juga inventory valuation, inventory costing methods dan inventory valuation ya, yang juga bisa dilakukan di Odoo gitu. Jadi sebenarnya kenapa hal ini menjadi penting gitu? Karena gini, dalam suatu perusahaan itu hampir bisa dipastikan bahwa inventaris atau barang-barang yang ada di gudang kita itu merupakan aset dari suatu perusahaan gitu kan, aset dari perusahaan kita. Dan aset-aset ini kita harus tahu nilainya berapa gitu. Makanya perlu dilakukan inventory valuation. Terus untuk ini kita harus mengetahui juga untuk barang-barang yang ada di gudang kita itu sebenarnya biayanya itu, atau biaya baik itu biaya pembuatan, biaya pengiriman, pokoknya biaya sampai si barang itu ada di gudang itu berapa. Nah, metode untuk penentuan biaya ini itulah yang disebut dengan inventory costing methods gitu ya. Jadi ada dua hal nih yang bakal kita bahas pada video ini. Yang pertama adalah inventory costing methods, atau gimana biaya dari suatu inventory itu ditentukan. Yang kedua, kita akan membahas tentang valuation method yang ada di Odoo. Apakah valuationnya akan dilakukan secara otomatis atau manual. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang costing methods dulu ya. Jadi dalam menentukan biaya, berapa biaya atau bagaimana suatu barang itu biayanya ditentukan untuk masuk ke gudang kita, itu terdapat 3 buah metode. Yang pertama itu namanya standard price ya, standard price. Terus yang kedua itu ada yang namanya AFCO atau average cost. Terus yang ketiga ada yang namanya FIFO, first in first out ya. Nah, standard price ini sederhananya adalah sebuah metode di mana harga itu, atau di mana suatu inventory itu cost-nya itu ditentukan sama kita sendiri gitu. Jadi cost-nya itu nggak berubah, kita yang bisa ngubah. Setelah kita ubah, dia nggak akan terpengaruh apapun. Jadi cost-nya tetap segitu. Misalnya kita udah ngeset cost-nya 100, terus mau kita beli barangnya dari vendor seharga 5 juta atau 10 juta, dia akan tetap cost-nya dihitung 100 di sistem kita gitu. Itu namanya standard price. Terus yang kedua adalah AFCO atau average cost. Seperti namanya mungkin teman-teman udah bisa menyimpulkan bagaimana cara kerja penghitungan yang satu ini, yaitu dengan selalu mengupdate cost dari inventory kita dan dengan mengambil rata-rata dari cost yang kita keluarkan untuk memasukkan barang ke gudang kita gitu. Jadi misalnya nih, pertama kita membeli satu buah barang, harganya 5. Terus kita beli lagi barang yang sama, sejumlah 1 juga, dengan harga 10. Nah, jika kita menggunakan average cost, maka cost dari inventory tersebut sekarang adalah 7,5. Kenapa? Karena kan tadi barang pertama jumlahnya 1, itu harganya 10, barang kedua jumlahnya 1, barang yang sama tapi order yang kedua jumlahnya 1, tapi harganya 5. Nah kan total harganya berarti sekarang ada 15, dan jika di rata-rata 15 bagi 2 akan didapatkan angka 7,5. Nah, untuk lengkapnya ntar saya jelasin lebih lengkap lagi. Kemudian yang ketiga itu adalah FIFO atau first in first out, di mana metode ini saat dilakukan valuation nanti untuk si barang kita itu, dia akan memisahkan sesuai dengan barang mana yang masuk duluan dan barang mana yang sesuai dengan barang mana yang masuk duluan gitu. Jadi dia akan menyesuaikan valuation dari inventory kita berdasarkan urutan barang yang masuk. Jadi misalnya kita beli 10 barang, terus kita beli lagi 20 barang. Itu kan yang 10 barang masuk pertama. Terus kalau kita menjual kepada orang, misalnya sebanyak 15 buah barang, maka di dalam 15 barang itu 10-nya itu adalah 10 yang pertama masuk tadi gitu. Nah, ini untuk ilustrasi lebih jelasnya ntar aja kita sama-sama lihat. Sekarang kita yang pertama dulu, yaitu standard price. Oh ya, sebelum itu nanti untuk inventory valuation. Ini kan inventory costing method ya. Nah, nanti kita juga akan melihat inventory valuation. Di sini di Odoo itu ada manual dan automatic. Ntar kita lihat bedanya di mana. Oke, yang pertama dulu standard price.
Oke, kayaknya lebih enak saya jelasin dulu kali ya inventory valuation yang manual dan otomatis itu bedanya gimana. Jadi, ketika kita menggunakan inventory valuation yang manual, setiap terjadi perubahan stok inventory di gudang, itu tidak akan langsung terbentuk jurnal entry di sistem accounting kita. Jadi dia nggak akan langsung terbentuk. Tapi jurnal entry-nya itu akan dibentuk secara manual oleh seorang karyawan di perusahaan kita dan biasanya dilakukan secara periodik. Jadi misalnya setiap 3 bulan atau 1 bulan atau 2 minggu atau 6 bulan atau per tahun, itu stoknya akan dihitung. Habis itu baru dia diupdate manual ke sistem accounting-nya. Nah, tapi kalau yang automatic itu sesuai namanya, setiap terjadi perubahan stok terhadap inventory yang berada di dalam gudang kita, itu jurnal entry di sistem accounting akan langsung dibuat secara otomatis sesuai dengan perubahan stok yang kita lakukan tadi. Ntar kita lihat sama-sama contohnya ya. Oke, yang pertama kita akan bikin suatu produk kategori. Jadi untuk menentukan inventory costing method ini bisa dilakukan dari produk kategori ya. Jadi kita ke inventory, habis itu kita ke master data, dan kita ke configuration, habis itu kita ke produk kategori. Sekarang kita bikin produk kategori yang baru. Misalnya, ini belum lengkap ya, karena sebenarnya saya belum melakukan instalasi modul accounting di sini. Jadi sebelum itu kita instalasi dulu modul accountingnya. Jadi untuk melakukan skenario seperti yang saya lakukan sekarang, pastikan teman-teman udah melakukan instalasi untuk modul accounting, terus ada juga modul inventory, terus modul purchase dan modul sales ya. Oke, sekarang kita tunggu instalasi modul accountingnya dulu. Habis itu setelah selesai, kita bisa melakukan hal yang sama yang kita lakukan tadi. Dari inventory, terus kita ke configuration dan produk kategori. Sekarang kita bikin produk kategori yang baru. Misalnya, for the sake of this video, supaya gampang, kita namain aja produk kategorinya, apa tuh tadi? Standard price ya. Standard price. Terus di sini kan udah muncul nih costing methodnya nih, itu ada 3 kan, sesuai dengan yang tadi. Kita pilih standard price dan inventory valuation-nya untuk saat ini kita pilih manual aja. Nah, terus sekarang ini untuk account properties ini sebenarnya bisa teman-teman atur untuk stock input itu bakal dicatatkan kemana, stock output kemana, stock valuation kemana, itu income dan expense account itu bisa dicatatkan kemana sesuai dengan chart of account yang dimiliki oleh perusahaan teman-teman semua. Habis itu kita save, ya kan? Udah di sini kita udah punya produk kategori yang standard price. Untuk melihat perbandingannya, sekarang saya mau bikin satu lagi produk kategori, yaitu standard price 2. Tapi saat ini inventory valuation-nya saya bikin automated ya, supaya kita bisa lihat bedanya. Nah, sekarang dari awal aja udah kelihatan nih bedanya. Saat kita melakukan manual, kita nggak wajib ngisi stock input, output, dan valuation account. Tapi saat kita pilih automated, ini 3 kolom ini itu akan menjadi warna ungu. Artinya kita harus ngisi. Kenapa? Karena Odoo harus tahu nih, dia kan mau melakukan pencatatan secara otomatis saat terjadi perubahan stok yang ada di gudang kita. Jadi dia harus tahu dulu, nanti si Odoo ini harus melakukan pencatatan ke chart of accounts atau ke accounts yang mana gitu. Makanya di sini dia harus disetting. Untuk contoh ini kita biarin aja settingannya, lalu kita simpan ya. Nah, sekarang kita kan udah punya 2 produk kategori ya, ada standard price sama standard price 2. Dimana bedanya adalah yang standard price ini itu manual, yang standard price 2 ini yang automatic. Sekarang kita ke master data, lalu kita ke products. Abis itu kita ke create produk baru. Nah, produk baru ini kita beri aja namanya misalnya produk standard price ya. Habis itu storable product jelas, maka kita sekarang pilih untuk produk kategorinya dia standard price yang manual ya. Nah, di sini seperti teman-teman lihat, kalau kita save ya, nah di sini kita kan bisa ngatur nih cost-nya berapa, gitu kan? Jadi misalnya sekarang saya atur cost-nya itu 200.000 untuk satu produk. Saat saya melakukan pembelian melalui modul purchase, misalnya saya ke modul purchase, saya create suatu RFQ, dan untuk ini kita menggunakan vendor adalah kita Azure Interior, dan produknya adalah produk STD price.
saya beli 10 dengan harga 10.000 ya. Saya confirm order, saya receive produknya ke dalam gudang saya. Terus ini dan amount-nya itu ada 10 sesuai pesanan, lalu saya validate dan dia udah masuk gudang sekarang. Nah sekarang kalau kita lihat itu unit on hand-nya kan udah ada 10 unit nih, dan cost-nya menjadi 200.000 karena tadi udah kita set kan untuk satu barang itu cost-nya itu tadi berapa, 20.000 gitu ya. Sekarang makanya kalau kita ke reporting dan kita menuju ke inventory valuation, kita bisa lihat bahwa untuk produk STD price ini, tadi kan kita set 200.000 per produk. Sekarang kita punya 10 produk, maka value di gudang itu akan dihitung sama Odoo, itu 10 kali 200.000. Makanya sekarang value untuk produk STD price ini jadi 2 juta, begitu. Nah, tadi kan kita memilih inventory valuation-nya itu adalah yang manual kan, artinya Odoo nggak akan secara otomatis melakukan pencatatan di sistem accounting kita. Nah, misalnya sekarang kita menuju ke modul accounting, dan kita menuju ke reporting di accounting di bagian journal entries, itu kita nggak akan menemukan apa-apa karena emang Odoo nggak melakukan pencatatan. Tapi beda ceritanya kalau misalnya sekarang kita akan melakukan purchase untuk produk yang memiliki kategori yang kedua tadi ya, yang itu dimana valuation-nya itu kita setting untuk dilakukan secara otomatis. Misalnya sekarang kita ke inventory, habis itu di master data produk kita bikin sebuah produk yang baru. Misalnya namanya adalah produk STD price tapi yang kedua. Nah ini storable product, produk kategorinya kita pilih yang standard price 2 tadi yang automatic. Nah itu bisa kita save. Habis itu setelah produknya ada, kita bikin sebuah purchase order, kita bikin sebuah RFQ untuk membeli produk tersebut. Jadi dari vendor andalan kita semua, kita bikin satu produk yang namanya itu tadi apa? Produk STD price 2. Oh ya, tadi cost-nya kita belum update ya. Ini kita edit dulu aja. Nah, ini perbedaan yang kedua antara yang manual dan yang automatic itu bisa terlihat di sini. Dimana tadi kalau yang manual kan kita bisa bebas ngubah cost-nya kan. Kalau di automatic itu nggak bisa langsung dari tombol edit. Karena saat setiap terjadi perubahan terhadap cost, di modul accounting-nya harus menyesuaikan juga terhadap perubahan cost yang kita lakukan tadi. Makanya di sini dia dikasih tombol untuk update cost. Makanya kita bisa ngatur cost-nya di sini, dan dia akan memberikan kita keleluasaan untuk memilih perubahan itu akan terjadi di account yang mana gitu. Misalnya cost-nya kita ubah jadi 10.000 deh ya, 10.000 untuk satu buah barang. Misalnya ini udah kita update cost-nya jadi 10.000, dan kita akan membuat sebuah RFQ baru untuk barang tersebut gitu ya. Misalnya kita bikin 10 unit gitu. Nah, dengan unit price yang 9.999 gitu. Tadi kan yang standard price itu dia nggak peduli kita beli di harga berapa. Pokoknya intinya dia akan melakukan pencatatan valuation itu sesuai dengan cost yang kita setting di sini. Habis itu kita save, kita confirm order. Kemudian kita terima produknya di gudang dan kita konfirmasi penerimaannya sebanyak 10 buah ya. Kita edit tadi 10 dan kita validate. Nah, sekarang setelah barangnya itu masuk, kita bisa lihat bahwa quantity on hand kita udah bertambah sebanyak 10 unit dengan cost 10.000. Jadi kalau kita punya 10 unit dengan cost 10.000, harusnya valuation untuk produk STD price 2 sekarang ada 10 kali 10.000 yaitu 100.000. Kita lihat aja langsung di inventory valuation. Di produk STD price 2 100.000. That's why ya. Nah, perbedaan yang kedua adalah di produk STD price 2 ini kita menggunakan produk kategori di mana valuation itu dilakukan secara otomatis. Sehingga jika kita menuju ke modul accounting dan melihat ke bagian accounting di journal entries itu, nah ini sekarang dia udah ada sebuah record yang dibuat otomatis oleh Odoo berdasarkan perubahan yang terjadi di gudang kita, di mana kita menambah value dari inventory kita sebanyak 100.000 gitu. Jadi itulah
standard price dan bedanya inventory valuation yang manual dan otomatis. Sebenarnya sederhana banget, itu cuma bedanya apakah dilakukan oleh Odoo ataukah dilakukan manual sama akuntan di perusahaan kita. Nah, itu tadi skenario yang pertama. Sekarang kita menuju ke inventory costing method yang kedua, yaitu average cost. Nah, jadi untuk average cost, seperti yang saya bilang tadi, cost dari produknya itu akan selalu berubah setiap terjadi penerimaan stok di dalam gudang kita, gitu ya. Dia akan berubah sesuai dengan rataan harga pas kita beli barang untuk dimasukkan ke gudang. Jadi misalnya kita ke modul inventory dulu, sekarang kita ke master data produk, sebelum itu kita ke produk kategori dulu ya. Kita harus bikin satu buah kategori produk yang menggunakan costing method average cost. Sekarang kita create produk kategori, misalnya ini namanya, for the sake of this video, kita namain aja average cost, supaya gampang kita taunya ya. Habis itu kita costing methodnya kita pilih AVCO, dan ini inventory valuation-nya bebas mau manual atau automated. Intinya bedanya sama, bahwa kalau manual dia nggak akan melakukan pencatatan otomatis ke journal entry, kalau automated dia akan melakukan pencatatan secara otomatis. Kita biarin manual aja. Habis itu kita simpen. Nah, untuk average cost kita pilih produk. Ini bisa dari sini ya, kita bikin produk yang baru yang namanya itu misalnya tadi apa sih namanya? Average cost product ya. Terus produk kategorinya average cost, produk type-nya storable product. Dan cost-nya di sini kita biarin aja sesuai dengan default ya, yaitu 0. Ya, sales price-nya bebas, kita mau atur berapa. Sekarang kita save. Nah, untuk mengilustrasikan bagaimana average cost average cost method ini bekerja, kita akan menjalankan sebuah skenario di mana saya akan melakukan pemesanan sebanyak 2 kali. Nah, pemesanan yang pertama, saya akan memesan 10 unit produk dengan harga Rp1 gitu misalnya. Biar gampang aja lihatnya. Terus pemesanan yang kedua, saya akan melakukan pemesanan 5 unit produk itu dengan harga Rp2. Nah, jika dilihat dari namanya aja, rataan kan. Jadi formula untuk melakukan perhitungan terkait berapa sih cost-nya dari produk kita itu sekarang, itu bisa dilakukan dengan formula yaitu existing inventory amount. Jadi berapa banyak inventory yang ada di gudang kita sekarang, itu kita kali dengan current cost atau average cost yang sekarang ada di gudang, itu lalu kita tambah dengan new inventory amount atau jumlah inventory yang kita beli dikali dengan price of inventory, price of new inventory ya, dikali dengan harga inventory tersebut. Itu semuanya kita bagi dengan existing inventory amount ditambah dengan price new inventory amount. Jadi sebenarnya ini formula untuk menghitung rataan biasa aja gitu ya. Jadi jumlah yang sekarang dikali dengan harga yang sekarang, terus kita tambahkan dengan jumlah yang baru dikali dengan harga yang baru, lalu dibagi dengan jumlahan dari inventory yang sudah ada dan inventory yang akan masuk. Nah, seharusnya dengan mengikuti aturan ini gitu ya, saat kita melakukan pembelian yang pertama, itu cost-nya kan harusnya 10 ya. Karena ini masih stok yang pertama. Kita beli 10 unit, kita kita harganya 1. Existing inventory kita 0, current cost-nya 0, berarti ini 0, new inventory amount-nya 10, kita kali dengan harganya yaitu 1, kita bagi dengan 10. Makanya kita dapat 10. Habis itu yang kedua, kan sekarang kita udah punya 10 nih. Saat kita beli lagi 5, sekarang harusnya itu existing inventory amount-nya kan 10, kita udah punya 10, terus cost yang sekarang itu adalah 1 kan. Nah, baru kita tambahkan dengan new inventory amount yang mau masuk ke gudang, itu kan jumlahnya 5. Habis itu dikali dengan harga inventory yang masuk, yaitu 2. Habis itu kita bagi dengan jumlahan dari berapa inventory yang ada di gudang sekarang, yaitu 10, ditambah inventory yang akan masuk, yaitu 5. Oke, kita hitung aja ini berapa. 1,333 ya. 1,33. Harusnya setelah kita melakukan 2 buah operasi ini, nanti average cost yang ada di
product form kita itu akan berubah jadi 1,33 dan valuation-nya akan menjadi 15 kali 1,33 ya. Oh ya, ini sorry, ini tadi valuation yang 10 tapi average cost-nya itu jadi 1 ya. Dan valuation-nya jadi 10 kali 1. 10 kali 1 ya. Ini berapa sih 15 kali 1,33 ya? Itu 19,95. Terus ini kan 10. Nah, oke. Untuk produk yang menggunakan metode average cost, tadi kita langsung aja coba untuk bikin RFQ-nya di modul purchase. Misalnya kita ke modul purchase, kita bikin dari vendor Azure Interior, kita akan memesan sebuah average cost produk sebanyak 10 dengan harga per bijinya itu adalah 1 ya, 1. Setelah itu kita confirm order. Terus kita terima produknya di gudang, standar, kita edit bahwa, pastikan bahwa yang terima emang 10 biji, lalu kita validate. Nah, tadi kan ini kan operasi yang pertama. Harusnya sekarang harga dari cost dari produk itu adalah 1 dan valuation-nya itu adalah 10. Sekarang kita lihat di average cost produk, kita refresh. Ya kan? Nah, sekarang cost-nya udah langsung di-set sama Odoo bahwa average cost di inventory saat ini adalah 1. Dan jika kita menuju ke reporting dan kita lihat inventory valuation-nya untuk average cost product tadi itu dia 10 ya valuation-nya sesuai dengan skenario kita tadi. Oke, sekarang kita lakukan operasi yang kedua. Kita menuju inventory, terus kita menuju ke modul purchase seperti biasa. Lalu kita bikin sebuah purchase RFQ yang baru dari vendor andalan kita, lalu kita pesan produknya itu adalah average cost product. Kita pesan berapa tadi? Sesuai skenario kita itu, kita pesan 5 unit di harga 2 ya. Kita pesan 5 unit di harga 2. Oke. Kita confirm order. Lalu kita terima produknya, standar, kita edit juga, kita pastikan bahwa yang kita terima memang beneran 5 unit, lalu kita validate. Nah, setelah kita lakukan validate ini, sekarang kita sama-sama lihat lagi ke modul inventory di bagian master data product untuk average cost product. Nah, sekarang cost-nya udah diupdate sesuai dengan rataan dari harga yang kita keluarkan untuk menerima seluruh stok barang yang ada di gudang. Sesuai dengan perhitungan kita tadi kan, cost-nya jadi 1,33. Dan jika kita lihat di bagian inventory valuation, sekarang valuation-nya harusnya jadi average cost product itu 19,95 sesuai perhitungan kita tadi, di mana rata-ratanya 1,33, kita kali 15 unit yang ada di gudang, makanya angkanya dapat 19,95. Nah, jadi untuk average cost ini penghitungannya caranya seperti itu. Jadi lebih sedikit lebih kompleks daripada yang standard price, di mana kita cuma melakukan setting terhadap harganya. Tapi average cost ini bisa sangat-sangat bermanfaat di situasi-situasi tertentu di mana produk kita itu value-nya itu harus tetap dihitung, cost-nya itu harus tetap berubah sesuai dengan harga yang pas kita belinya gitu ya. Oke, jadi itu adalah inventory costing method yang kedua, yaitu average cost. Sekarang kita akan menuju ke inventory costing method yang ketiga, yaitu FIFO atau first in first out, di mana inventory costing method yang ini lebih ke arah dia akan melakukan pengaturan. Odoo akan secara otomatis melakukan pengaturan bahwa barang yang pertama kali masuk ke gudang itu saat dibeli sama orang harus keluar pertama kali gitu. Jadi ini contoh kasus nyatanya, mungkin kalau kita lagi jualan makanan gitu ya, makanan yang pertama kali masuk ke dalam penyimpanan itu harus dijual pertama, karena kalau dia dijual terakhir nanti keburu basi gitu. Nah, sekarang kita ke modul inventory standar kayak yang tadi, kita bikin satu buah produk kategori yang menggunakan inventory costing method first in first out. Misalnya sekarang kita akan membuat, langsung aja kita namain first in first out kali ya, biar kita sama-sama bisa lihat dengan mudah gitu ya, for the sake of simplicity. Costing method, FIFO, inventory valuation, biar simple kita pakai yang manual aja. Habis itu kita save.
Oke, untuk first in first out ini belum ada produk ya. Jadi kita bikin aja produk yang baru namanya Vivo product ya. Vivo product, dia storable product. Habis itu cost-nya di sini kita biarin aja kayak gini, produk kategorinya first in first out, kita save. Nah, untuk memahami cara kerja Vivo ini sebelumnya mari kita sama-sama bikin sebuah skenario gitu ya, dimana skenarionya sederhana aja yang kita bikin supaya gambarannya dapat si Vivo ini kerjanya kayak gimana gitu. Yang pertama, kita akan membeli 10 unit dengan harga 5 ya. Maka di sini saat dilakukan valuation nanti itu produk inventory valuation kita akan berharga 5 kali 10 kan, berarti 50. Oh ya, untuk cost-nya di Vivo ini nanti kalau nggak salah ingat sih nanti dia tetap 0 ya, karena nggak bisa ditentukan secara kumulatif untuk semua produk gitu. Tapi ntar kita sama-sama lihat. Terus untuk operasi yang kedua, kita akan membeli 10 unit produk dengan harga misalnya 10 gitu ya. Nah, tadi kan kita udah punya 10 yang harganya 5, jadi kita udah punya 50. Sekarang kita tambahin 10 yang harganya 10. Kan 100 nih, berarti sekarang total inventory valuation kita harusnya berada di angka 150. Nah, operasi yang ketiga, kita melakukan jual 15 unit jual dengan harga misalnya, ya ini sebenarnya harganya bebas sih, nggak akan mempengaruhi valuation-nya gitu kan. Misalnya harganya kita jual ya, let's say 10 gitu ya. Sebenarnya harga ini nggak berpengaruh. Tapi yang harus diperhatikan adalah di sini. Kita jual 15 unit, dan kita menggunakan aturan barang yang pertama kali masuk gudang harus keluar pertama kali. Kalau kita jual 15, kan kita harus nyiapin 15 biji nih. Sementara di gudang kita melakukan penerimaan sebanyak 2 kali. 10 yang pertama dan 10 yang kedua. Ya kan? Artinya, yang keluar pertama yang mana? Pastinya 10 yang pertama dong. Yang harganya 5, itu keluar duluan untuk memenuhi permintaan yang 15 ini. Terus 5 sisanya itu diambil lagi dari barang yang terakhir masuk setelah yang 10 yang pertama. Maka diambil yang ini ya, 10 yang kedua. Jadi, sekarang inventory valuation kita itu sisanya berapa? Kan gitu. Kita udah ngambil 10 unit dari yang pertama. Artinya kan udah dikurangi 50 nih. Dari 150 kan harusnya sekarang sisanya 100. Terus kita ngambil 5 unit dari pengiriman yang kedua. Di mana 5 unit itu artinya dikurangi lagi 50 kan. Karena di sini harganya 10. Gitu kan. Jadinya sisa valuation dari inventory kita itu adalah 50 harusnya. Dan detailnya akan ditunjukkan nanti sama Odoo pas kita sama-sama lihat di bagian inventory valuation. Sekarang kita coba jalanin aja skenarionya. Misalnya kita ke bagian ini kan kita udah bikin produknya ya, Vivo product. Kita sekarang ke bagian purchase untuk membuat sebuah RFQ dari vendor andalan kita tentunya. Kita akan beli Vivo product sejumlah, skenario kita tadi gimana? 10 dengan harga 5 ya. Confirm order. Setelah kita melakukan itu, kita receive produknya ke gudang kita seperti biasa, standar, kita pastikan bahwa yang kita terima juga 10, lalu kita validate. Sekarang kita bisa lihat di bagian, saat kita ke inventory di bagian master data product, di, Vivo product ya, kita udah punya 10 unit on hand. Dan perhatikan, di sini cost-nya tetap 0. Ini nilai default. Kenapa? Karena emang kita nggak bisa menentukan cost secara kumulatif untuk semua unit yang ada di dalam warehouse kita. Karena cost-nya kan berbeda-beda, tergantung pas dia masuk itu, dia berapa kita harga belinya gitu. Tapi sekarang, kalau kita lihat di bagian... sebelum itu kita jangan dulu aja deh, ntar dulu aja. Kita ke ini dulu, kita bikin satu buah lagi RFQ baru sesuai skenario kita. Kita bikin RFQ untuk Vivo product dengan quantity sebanyak 10, seharga 10 ya. Sesuai dengan skenario kita. Habis itu kita confirm order. Setelah itu kita receive produk, standar, kita edit juga, 10 kita udah terima, habis itu kita validate ya. Nah, setelah kita validate sekarang, baru kita lihat di Vivo product, kita udah punya on hand itu sebanyak 20 produk. Sekarang kalau kita menuju ke
cost-nya tetap 0 ya, karena seperti yang tadi saya bilang nggak bisa ditentuin. Sekarang kalau kita menuju ke reporting, terus kita menuju ke inventory valuation, current inventory, kita bisa lihat Vivo product itu value-nya 150 dan di sebelahnya ada huruf I. Mari kita lihat skenario kita, harusnya value-nya 150 kan, kita belum jual loh ya. Harusnya value-nya 150 dan ada huruf I di sebelahnya. Ini karena dia bersifat Vivo dan detailnya bisa lihat di sini. Kalau kita buka, nah kita bisa lihat ini adalah produk masuk sebanyak 10, value-nya 50 karena harga sebijinya 5. Terus pas kita beli kedua, produknya masuk 10, harga value-nya 100 karena sebiji harganya 10. Sehingga kita dapat nilai total valuation of inventory itu 150. Oke. Nah, sekarang kita melakukan operasi yang ketiga, yaitu kita melakukan penjualan dari modul sales, di mana kita akan menjual 15 unit ya, 15 unit. Kita create sales ordernya, customer kita adalah Zuri Prior, produknya adalah Vivo product. Order quantity-nya 15 ya, sesuai dengan skenario kita jual dengan harga 10. Setelah itu kita confirm ya. Baru kita akan melakukan ini udah kan, terus kita ke delivery slip-nya, delivery slip, lalu kita pastikan bahwa udah keluar 15 biji dari gudang, lalu kita validate. Oke, sekarang kalau kita lihat stok kita untuk si Vivo product tadi, itu harusnya sekarang sisa 5 doang. On hand 5 ya. Nah, on hand-nya 5. Terus sekarang kalau kita menuju ke inventory valuation, oh ya ini cost-nya sekarang berubah ya. Ini saya sejujurnya belum tahu dari mana dia dapat angka 10, tapi ntar kita cari tahu. Tapi sekarang kalau kita lihat ke inventory valuation di reporting, inventory valuation ya, itu sekarang untuk Vivo product dia akan valuation-nya 50 sesuai dengan skenario kita tadi. Terus kalau kita lihat detailnya, nih kita udah lihat sekarang dia udah masuk dulu kan, yang pertama 10 itu value-nya 50, terus yang kedua itu dia masuk lagi 10, value-nya 100. Sekarang kenapa kalau kita keluarin 15 itu value-nya min 100 gitu kan? Karena 15 unit nih, yang masuk pertama ada 10, kita keluarin semua yang masuk pertama, itu value-nya 50. Terus yang masuk kedua, kan sebijinya itu harganya 5. Maka kita ambil 5 untuk memenuhi permintaan yang 15 ini. Dan value yang hilang itu kan jadinya 5 kali 5 kali 10. 50 gitu kan. Jadi total value yang hilang itu adalah 100, makanya sisanya adalah 50 sesuai dengan skenario kita di sini tadi. Ya, jadi intinya adalah valuation kalau kita menggunakan costing method yang Vivo itu ya, setiap kita melakukan penjualan, pengiriman itu akan dilakukan dengan stok produk yang pertama kali masuk ke gudang gitu. Oke, terus ya itu sebenarnya itu aja yang kita bahas pada video ini. Sekarang kita recap dulu ya. Pertama adalah inventory costing method. Itu kita melakukannya untuk mengetahui value dari inventory kita yang ada di gudang. Itu ada 3 metode. Yang pertama standard price, di mana harganya kita tentukan sendiri. Terus average costing, di mana cost-nya itu akan selalu berubah setiap ada produk yang masuk, mengikuti rataan dari harga produk pas kita beli. Yang ketiga itu ada namanya Vivo, yang akan menentukan costing dari inventory kita itu berdasarkan produk mana yang pertama kali masuk dan saat dibeli sama customer itu yang akan pertama kali dikeluarkan. Terus untuk inventory valuation, di Odoo mendukung 2 metode, yaitu manual dan automatic. Sederhananya manual, saat kita melakukan perubahan terhadap inventory di gudang, itu nggak akan langsung dicatatkan di accounts kita, di chart of accounts kita. Dia nggak akan masuk ke journal entries. Dan gimana cara pencatatannya? Biasanya di perusahaan-perusahaan itu adalah dicatat secara periodik. Misalnya setiap 3 bulan atau 1 bulan, itu ada petugas yang melakukan penghitungan terhadap stok, lalu akan diupdate secara manual di accounts di modul accountingnya. Yang kedua itu adalah automatic, di mana di automatic ini setiap terjadi perubahan baik penambahan atau pengurangan stok inventory di gudang, itu akan langsung dilakukan pencatatan di journal entry secara otomatis gitu. Jadi kita nggak perlu melakukan pencatatan secara periodik. Nah, sekian video kali ini. Semoga teman-teman yang sedang eksplorasi terkait inventory costing method dan inventory valuation di Odoo bisa terbantu dan lebih paham lagi sebenarnya gimana cara kerja inventory costing method yang 3 tadi, dan juga
bedanya inventory valuation manual dan automatic di Odoo.